Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum pada CPNS. Contoh soal nomor 1. Ada 5 mahasiswa P, Q, R, S, dan T yang mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama, dan S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah A. P, S, T, Q, R, B. P, Q, R, S, T, C. T, R, S, P, Q, D. P, R, T, S, Q, E. S, R, P, T, Q. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa menggunakan trik melihat jawaban. Jawaban A, B, C, dan D sangat tidak mungkin karena P berdekatan dengan Q dan S berdekatan dengan T. Maka jelas bahwa E adalah jawaban paling tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, S, R, P, T, Q. Contoh soal nomor 2. Gaji Roni lebih besar daripada gaji Dani dan Sule. Gaji Dani lebih besar daripada gaji Sule. Gaji Wika lebih besar daripada gaji Roni, Dani, dan Sule. Apakah kesimpulannya? A. Gaji Roni dan Sule sama besarnya dengan gaji Roni dan Dani. B. Gaji Roni lebih besar daripada gaji Wika. C. Roni mempunyai gaji paling besar. D. Sule mempunyai gaji paling kecil. E. Gaji Sule setengah gaji Roni. Pembahasan. Dari keterangan di atas diperoleh urutan gaji. Gaji Wika lebih besar dari gaji Roni, lebih besar dari gaji Dani, lebih besar dari gaji Sule. Maka, kesimpulannya adalah Sule mempunyai gaji paling kecil. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Sule mempunyai gaji paling kecil. Contoh soal nomor 3. Andre adalah adik Nunung, Nina adalah kakak Andre, dan lebih muda daripada Nunung. Siapa yang paling tua? A. Andre, B. Nunung, C. Nina, D. Nina dan Nunung, E. Tidak dapat ditentukan. Pembahasan. Andre adalah adik Nunung, maka Nunung lebih besar dari Andre. Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung, maka Nunung lebih besar dari Nina, lebih besar dari Andre. Sehingga kesimpulannya Nunung paling tua. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nunung. Contoh soal nomor 4. Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly, tetapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. Kesimpulan. A. Hesti lulus sebelum Pengki. B. Belly lulus paling akhir. C. Meli lulus paling awal. D. Pengki lulus paling awal. E. Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama. Pembahasan. Dengan menggunakan model urutan, maka diperoleh H lebih kecil dari B, P lebih kecil dari H, sehingga P lebih kecil dari H lebih kecil dari B, M lebih kecil dari H, maka didapatkan B paling akhir. Kesimpulannya, Belly lulus paling akhir. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, Belly lulus paling akhir. Contoh soal nomor 5. Tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Kesimpulan. A. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. B. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. C. Tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan Anita, Betty, dan Kiki. D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. E. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Pembahasan. Dengan menggunakan model urutan, maka diperoleh B. K lebih kecil dari A, K lebih kecil dari B, sehingga B lebih kecil dari K lebih kecil dari A ditambah B ditambah K lebih kecil dari D, sehingga B lebih kecil dari K lebih kecil dari A lebih kecil dari D.
maka yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Selanjutnya, gunakan informasi data berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Dalam sebuah perlombaan lari, Rido mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Bimo mencapai garis finish di antara Lukman dan Roni. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris, yang merupakan juara lomba lari tersebut. Contoh soal nomor 6. Urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah A. Bimo, Lukman, Aris, Roni, Rido. B. Aris, Bimo, Rido, Roni, Lukman. C. Ari, Roni, Bimo, Lukman, Rido. D. Aris, Rido, Roni, Bimo, Lukman. E. Roni, Bimo, Aris, Rido, Lukman. Pembahasan. Berdasarkan teks pada soal dapat disimpulkan bahwa Aris mencapai garis finish paling awal. Roni adalah orang kedua yang mencapai garis finish. Bimo yang mencapai garis finish di antara Roni dan Lukman menjadi orang ketiga yang mencapai garis finish. Lukman menjadi orang keempat yang mencapai garis finish. Rido menjadi orang kelima atau terakhir yang mencapai garis finish. Sehingga urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah Aris, Roni, Bimo, Lukman, Rido. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Aris, Roni, Bimo, Lukman, Rido. Contoh soal nomor 7. Anak yang masuk finish paling akhir adalah A. Aris, B. Roni, C. Bimo, D. Rido, E. Lukman. Pembahasan. Berdasarkan urutan masuk finish kelima anak, yaitu Aris, Roni, Bimo, Lukman, Rido, maka anak yang masuk finish paling akhir adalah Rido. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Rido. Selanjutnya, gunakan informasi data berikut untuk menjawab soal nomor 8-10. Suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek P, Q, R, S, T, dan U. Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Proyek Q tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek S. Proyek P boleh dikerjakan bersama dengan proyek T. Proyek Q hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek R. Proyek T dikerjakan jika dan hanya jika proyek U dikerjakan. Contoh soal nomor 8. Jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, maka A. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek Q. B. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek S. C. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek P. D. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek U. E. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek T. Pembahasan. Perhatikan informasi data di atas. Karena proyek Q dikerjakan bersama R, sehingga jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, maka pekerja tidak akan mengerjakan proyek Q. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek Q. Contoh soal nomor 9. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek T, maka A. Pekerja juga mengerjakan proyek U. B. Pekerja tentu akan mengerjakan proyek P. C. Pekerja hanya akan mengerjakan proyek R. D. Pekerja tidak mengerjakan proyek R. E. Pekerja tidak mengerjakan proyek S. Pembahasan. Perhatikan informasi data di atas. Karena proyek T dikerjakan setelah proyek U, sehingga jika pekerja sudah mengerjakan proyek T, maka pekerja juga mengerjakan proyek U. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pekerja juga mengerjakan proyek U. Contoh soal nomor 10. Jika minggu kedua, pekerja wajib mengerjakan proyek U dan tidak boleh mengerjakan proyek R, maka A. Pekerja tidak boleh mengerjakan proyek Q. B. Pekerja juga mengerjakan proyek P. C. Pekerja juga mengerjakan proyek Q. D. Pekerja juga mengerjakan proyek T. E. Pekerja juga mengerjakan proyek S. Pembahasan. Dalam minggu kedua yang harus dikerjakan adalah proyek U dan tidak proyek R, maka proyek T dikerjakan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pekerja juga mengerjakan proyek T.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.